sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rinom Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Selasa 5 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, tapi Engkau juga memelihara dan melindungi kami. Engkau mengutus Yesus Putramu datang ke dunia sebagai Gembala Agung. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan betapa Dia merindukan agar kami dihantar bersama-sama dengannya kembali kepadamu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan lagi firman Putramu yang mau meyakinkan kami bahwa Dia sesungguhnya adalah Gembala sejati kami, Gembala yang memberikan nyawa demi kami agar keselamatan menjadi milik kami dan kami kembali kepadamu di surga. Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati dan pikiran kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Putramu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengakui Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersyukurlah bila Anda memiliki Yesus sebagai Gembala. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, di antara banyak jalan yang ditawarkan untuk sampai surga, pagi hari ini kita harus mengatakan kepada diri kita masing-masing, "Bersyukurlah hai jiwaku, karena engkau telah menemukan satu-satunya jalan menuju surga, yakni Yesus. Dan Dialah pasti akan menuntun setiap jiwa ke tempat di mana Bapa dan Dia tinggal." Para sahabat sekalian, ada slogan yang mengatakan ada banyak jalan ke Roma.
Dan orang mengatakan bahwa ke surga pasti ada banyak jalan. Terserah mereka meyakini kebenaran mereka. Tapi pagi hari ini sebagai orang Kristen, saya mau menegaskan dan meyakinkan Anda sekalian bahwa kita mempunyai hanya satu jalan. Dan jalan itu adalah Yesus sendiri, yang pernah tinggal di surga, datang ke dunia, dan Dia akan membawa kembali kita lagi ke surga. Dalam renungan-renungan sebelumnya saya sudah pernah mengatakan, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir dunia pun, ada banyak orang yang akan datang dan menjual ayat-ayat suci atau menawarkan jalan lain menuju ke surga. Tetapi dari semua yang menawarkan jalan itu, sekali lagi, mereka belum pernah tinggal atau sampai di surga. Hanya Yesus. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus yang tinggal di surga, dan pada waktunya datang ke dunia, Dia mengajar kita tentang bagaimana cara mencapai surga, dan akhirnya Dia pun akan membawa kembali kita ke surga di tempat di mana Dia tinggal sebelumnya. Karena itu, pagi hari ini saya mau meyakinkan Anda sekalian sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Pertama, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Titik. Bagi orang Kristen tidak ada jalan lain, hanya Yesus. Kedua, mungkin dan pasti ada banyak tawaran kepada kita, oh ikutlah jalan ini pasti kamu sampai ke surga, atau ikutlah jalan itu pasti kamu sampai ke surga. Para pemimpin itu atau pengkhotbah itu meyakinkan dengan cara mereka. Tapi saya mau ingatkan bahwa jalan-jalan yang mereka tawarkan hanyalah samar-samar belaka. Jalan yang mungkin tidak akan pernah ada ujungnya, atau jalan yang akan menghantar kamu ke tempat lain, bukan ke surga yang Yesus janjikan. Ketiga, bahwa kita bersyukur bahwa Yesus adalah jalan kita. Karena itu, andaikan Anda meyakini bahwa ada jalan lain dan Anda mengikutinya, tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan bahwa pasti kita tidak akan bertemu. Karena apa? Karena jalan lain daripada jalan yang ditawarkan oleh Yesus. Kalau jalan lain, pasti Anda akan bertemu dengan Allah yang lain yang tidak diajarkan oleh Yesus. Tapi jalan kami adalah jalan lurus menuju kepada Bapa, dan jalan ini adalah Yesus. Karena itu, para sahabat sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih karena Yesus datang sebagai gembala yang baik, dan Dia adalah jalan menuju ke surga. Pagi hari ini Dia menghendaki bahwa Anda semua bisa menjadi gembala kecil. Anda semua bisa menjadi jalan kecil yang akan membantu orang lain, menuntun mereka untuk sampai kepada Yesus yang adalah gembala sejati, yang melalui engkau orang-orang akan sampai ke jalan besar, yakni Yesus sendiri. Bersyukurlah bahwa pagi hari ini Yesus menjadikanmu jalan setapak yang menghantar orang lain untuk sampai kepada dirinya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara sekalian dalam hidup dan karya Anda. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian
dalam hidup, karya, terutama dalam keluargamu masing-masing. Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.